kemudian Jakarta sudah dicabut dari status ibu kota jadi tidak, di sana juga belum siap, kita negara tanpa ibu kota. Bayangin loh, sedih kan? Kita ini kayak anak piatu. Kita piatu tanpa ibu. Ini ibaratnya pasti Bekasi rebutan sama Tangerang. Tangerang juga mau dong. Tangerang siap. Siap jadi ibu kota. Nanti ada lagi kota lain. Bandung misalnya mau jadi ibu kota. Istananya di mana? Cipondoh, misalnya gitu kan. Sebelah Pasar Kemis. Bisa jadi loh. Jadi waktu kampanye atau bahkan sebelum pencoblosan itu menurut berita Bahlil itu, Menteri Bahlil itu bilang bahwa sudah ada komitmen untuk berinvestasi di IKN senilai 50 triliun. 50 triliun banyak loh. Lalu di berita lain juga ada Pak Jokowi kaget. Pak Jokowi kan sering kaget ya. Oh iya. Pak Jokowi kaget bahwa yang mau invest di IKN itu sampai oversubscribe. Istilahnya itu kelebihan. Iya. Banyak antri. Bahkan kalau bisa membuat IKN yang kedua. Jadi banyak nanti IKN. biar kebagian semua. Biar kebagian semua gitu loh. Itu jadi, kalau Pak Jokowi PKS tuh, ibu kota ada 2. Oh iya. Maksimal 4 ibu kota, ya. Iya maksimal 4 ibu kota. Nah ini, apakah itu bahasa-bahasa menjelang kampanye saja untuk apa istilahnya menaikkan kredibilitas kandidat tertentu, atau memang info yang salah, atau ini omongan politisi untuk menyenangkan rakyat yang gelisah karena duitnya kepake buat di IKN. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Sebetulnya sih ketika Pak Jokowi kaget, orang antri, investor ke IKN tuh oversubscribe gitu. Sekarang Bahlil yang kaget. Nggak ada. Yang kemarin antri itu siapa ya? Dan kita juga kaget. Kita juga kaget. Siapa yang bener itu ternyata? Ketika rapat di DPR dengar pendapat kemarin dengan Bahlil dengan anggota DPR, itu terungkap bahwa belum ada yang investasi di IKN, itu nggak ada. Kan gue posting ya, belum ada yang. Bahlil kan bilang bahwa sekarang semuanya masih pakai APBN. Anggaran negara. Minta gitu lagi malah ya. Itu kan. Minta lagi. Artinya semua pembangunan IKN itu masih pakai APBN. Kalau Bahlil bilang semuanya selama ini pakai APBN, berarti mau investor asing kek, investor lokal kek, ya belum dong. Belum ada. Yang invest kita, APBN-nya duit rakyat. Talah investornya. Mungkin dibilang antri. Antri itu karena kan kita bayar pajak juga kadang-kadang suka antri di kantor pajak ya. Itu investor. Gue juga masih belum tahu ya, kalau misalnya orang invest ke lahan kosong karena akan dibuat perumahan, nanti perumahannya dijual, ada untungnya, yang invest dapat duit. Kalau invest di IKN, apa nanti hasilnya? Ya kan nanti kan IKN katanya banyak orang ya, ada dari mana-mana pegawai negeri pindah. Sekarang kan lagi, nanti banyak orang, bener? Ya kalau jadi, sekarang masih kosong. Sekarang banyak masalah kan? Nanti rencananya banyak orang. Iya, kalau jadi, nah pasti kan mereka butuh perumahan, investor bangun rumah, mereka butuh rumah sakit. Kalau ada yang sakit kan, butuh salon, pasar, macam-macam. Tapi kan nunggu, itu kan kayak telur sama ayam. Orangnya dulu, baru gue bangun dong, ada pasarnya. Atau bangun dulu, baru orangnya datang. Oh, jadi maksudnya gini, kalau ini misalnya gue mau invest Rp200.000 gitu ke IKN misalnya, itu ntar gue kasih ke siapa? Ayo lo. Ke Basnas lah. 200.000 buat apa? Enggak, maksudnya apakah gue membeli tanah di situ? Ataukah gue ngasih duit untuk bangun istana, rumah menteri? Enggak, kalau bangunan-bangunan publik ya, kayak misalnya istana, kantor menteri. Ini dalam rangka kita ini biar banyak yang invest loh kok. Jadi kita bantu Bahlil ini. Maksud gua, kalau bangunan publik gitu itu pakai dana APBN. Kan selain bangunan publik kan misalnya mau ada yang bikin kampus. Karena mahasiswanya pasti mau sekolah dong, anak-anaknya mau sekolah bikin TK. TK-nya TK swasta. Nah, itu invest dia. Gue pengen bangun di situ. Maksudnya kan itu toh. Maksudnya itu. Kalau sekarang tidak ada yang invest sana, artinya nggak ada yang pengen bangun-bangun itu kan. Semuanya sekolahnya sekolah negeri. Sudah groundbreaking loh. Oh iya, tapi kan bisa sekolah negeri, pemerintah yang bangun pakai APBN. Rumah sakit negeri, APBN. Supermarket
Yang kecil-kecil itu apa yang gede? Ya supermarket kan dari APBN pasti supermarket Gede. negeri itu. Pasar Iya kan? tradisional. Terus kemudian salon. Iya, itu Punya negara harus kan kalau belum ada swasta dia bangun salon negeri. salon tapi plat merah. Kalau butuh tempat hiburan, panti pijat. Panti pijat plat merah juga. Iya. Nanti karyawannya ASN. Oh iya, yang di situ. Iya dong. BUMN. Panti pijat BUMN. Pakai baju kopri. Nggak ada yang datang. Orang tua semua datang kerokan. Iya kan? Kalau swasta kan jelas dong. Misalnya Delta. Gue inget ya. Iya. Oh iya, kita tim Delta ya. Bukan, maksud gue gini kok. Maksud gue gini. Kan pejabat umum secara terbuka, IKN sudah antri 50 triliun yang bakal invest. Terus dengan santainya ketika rapat kemudian karena sudah menang bilang juga. nggak ada ya? Nggak ada, belum ada. Itu pejabat yang gimana menurut gua? Maksud gua, apa ya begini kita ini? Kita ini begini tuh. Kenapa? Begitu gimana? Harusnya kan begitu. Maksudnya kalau dia dari awal terus terang misalnya belum ada nih. Ya, mari iya kita doa. dong. Kan kita berdoa. Kok iya? Oh, Sekarang kita malah sudah ada, buat apa kita Iya, berdoa? buat apa? Buat apa berdoa? Akhirnya kan nggak ada yang berdoa. Nah, Ya. akhirnya karena nggak didoain nggak ada. Kalau IKN nggak ada yang invest. Ya. Lalu karena Pak Jokowi pengennya buru, udah duit yang ada dulu, akhirnya duit yang di APBN yang mungkin untuk alokasi lain masuk ke situ. Masuk ke situ. Apa yang terjadi dengan Akhirnya keuangan anggaran kita? babak belur. Makanya sekarang AHY protes. Anggaran kementeriannya dipotong. Dia nggak enak mau minta. Ya, Dia mau nyari akhirnya sendiri. dibilang, ya mau pinjam duit dari luar. Itu gitu loh, 10 ini ya triliun. sebagai anak muda, Iya. cepet ya kalau pinjem. Dan yang gantiin siapa? Yang bayar kan kita juga nanti. Dah, tinggal 3 bulan jadi menteri kok pinjem. Nanti yang bayar siapa? Nah, gitu. Bahlil protes karena anggaran investasinya dipotong. Sebentar. Dari Apa? 1, sekian triliun. Ulangi. Apa? Bahlil protes karena anggaran kementeriannya dipotong. Dia dari ngerasain tuh yang gajian nanti dipotong buat tapera tuh ngerasain. Itu artinya semua orang yang dipotong anggarannya pasti protes lah. Tapera wajar dong protes. Rakyat. Rakyat. Ini Bahlil aja protes. Nah, AHY aja protes. AHY protes emang cuma sedikit. Ya udahlah kalau nggak dikasih saya pinjem. Nah, kan gitu. Kan lu yang bayar gitu Mungkin kan. sudah foto KTP juga ya bersama diri kayak pinjol. Ini keuangan kita dalam posisi bahaya dong kayak gini. Ya. Itu ada raja Aha. yang lahir bulan Juli itu minta tambahan duit karena dia sekarang kan menggantikan 2 petinggi IKN yang Oh, kepala otorita IKN. kan udah nggak ada. Gantinya Pak Bas sama Pak Raja Bas sama yang Raja lahir bulan Juli. Juli. Itu padahal raja loh. Wakil posisinya cuma. Raja ditaruh di mana? Makanya gue juga bingung. Ada raja lagi nggak yang pengen nyalonin jadi? Ini Ya dia raja ketua kan, kepalanya kan Pak Basuki kan, Oh. Pak Basuki Menteri PUPR itu, Iya. ke ininya raja. Tapi kan gini, kemarin tuh kan IKN dikebut biar bisa jadi tempat upacara 17 Agustus. 17-an. Iya kan mungkin ada upacara, ada panjat pinang kan biasa ya kita ya makan kerupuk dan lain-lain gitu loh biar Panjat rame. Pinang juga dibuat juga di sana ya, khusus Iya. buat IKN nanti ya. Tapi pesertanya nggak pakai oli, Pakai apa dong? pakai sarung aja. Oh, Nah, waduh, ngilu dong. panitianya dari bawah nyelepet. Jadi ketika lombat panjat pinang digabung dengan lombat selepet burung jadi Iya, satu. Yang nonton ngilu ya. Iya. Tuh di bawah banyak ini tuh penggorengan kan buat dadar telur. Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD, itu juga memberikan statementnya di sosial media terhadap statementnya Bahlil yang bilang belum ada investor. di IKN. Oh, Kata Pak Mahfud, ya cari lagi lah. Oh, iya, Hari memang. 17 Agustus sudah sebentar lagi. Nanti deadline-nya dimundurin lagi. Karena kan katanya mungkin ada deadline ya untuk Iya. investor itu. Kalau enggak kan ya wah takut mangkrak kok. Ya, Di ibu kota. bukan cuma mangkrak. kita yang takut mangkrak, bro. Siapa? Mereka juga takut mangkrak. Wah, ini penuh Lu, ketakutan. ibu kota mangkrak gimana tuh? Ibu kota mangkrak Kak, gimana? nah, ini kan ini problem loh. Sekarang nih kan DKI itu sudah dicabut statusnya sebagai ibu kota. Kan ada undang-undang baru namanya DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Jadi DKI secara resmi bukan ibu kota. Bukan daerah khusus Jokowi loh, itu banyak loh yang ngomong gitu. Bukan Iya. loh ya. Daerah khusus Jakarta. Karena Pak Jokowi kan udah nggak di DKI lagi, Iya. sudah jadi presiden. Iya. Dulu iya. Iya, dulu. Apalagi
Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Sudah dicabut. Atau bisa juga bentar lagi daerah Kaisang Jakarta. Iya, Udah dicabut. Nah, IKN sekarang ibu kota resmi kita. Oh, kalau daerah Kaisang Jakarta, Jakarta jadi ibu kota Bansos. Sekarang udah dicabut, DKJ. DKI jadi DKJ. Kemudian harusnya kan logikanya kita punya ibu kota baru. Iyalah, pindah di IKN. Nusantara itu di Penajam Pasar Utara. Tapi persoalannya kan IKN itu dia investornya belum ada, pembangunan juga belum semuanya. Dan karena dikebut ada was-was juga, jangan-jangan kualitasnya gimana karena dikebut kan. Tapi kan ada undang-undang misalnya yang bilang presiden dan wakil presiden berkedudukan di ibu kota negara. Waduh, jadi di mana dong ntar? Panglima TNI berkedudukan di ibu kota negara. Banyak tuh undang-undang yang bilang gitu. Mantan presiden kedudukannya di mana dong? Bisa di Cikeas. Tapi mantan presiden nanti kedudukan nggak? Nggak ya. Kedudukan kan nanti kan nggak bisa bangun. Ini kalau sampai kemudian Jakarta sudah dicabut dari status ibu kota jadi tidak, di sana juga belum siap, kita negara tanpa ibu kota. Bayangin loh, sedih kan? Kita ini kayak anak piatu. Kita warga piatu tanpa ibu. Ini ibaratnya yang tua udah dicerai, yang muda belum dihijab. Jadi gimana dong? Nggak punya ibu kan jadinya. Kan nanti anak SD. Anak SD. Ulangan. Di mana kota ibu? mangkrak? Di mana negara mangkrak? Ibu kotanya di sana dong dibilang. Makanya. Jadi ibu kota mangkrak bukan ibu kota negara itu nanti. Kalau sama mangkrak kok, gue ingat yang dulu. Iya. Yang satunya kan juga dikenal sebagai Bapak Mangkrak. Mungkin itu tradisi kita kali ya. Setiap presiden punya fenomena untuk menghasilkan yang mangkrak-mangkrak gitu loh. Memangkrakkan sesuatu. Ya, jadi itu juga proyek yang kalau bahasa Jawa itu yang dikutang-kutang, yang dinanti-nanti. Dibangga-banggakan. Iya. Mangkrak. Makanya kalau punya sesuatu tuh jangan terlalu membanggakan. Iya, keburu-buru sih. Iya, keburu-buru. Gue juga bingung ya. Kan emang Jakarta kan masih bisa lah dipakai ya. Undang-undangnya gimana udah dicabut, Bro? Kan undang-undang, Bro. Yang bilang dia tuh ibu lo atau katakanlah bini lo atau bukan kan hukum. Iya. Kalau misalnya gini, akad nikah kan hukum. Betul. Jakarta sudah dicabut. Di sana belum siap. Iya. Tiba-tiba dicari. Lalu Bekasi siap jadi ibu kota. Gimana kok? Ibu kota Indonesia di Bekasi. Bekasinya Bekasi Timur lagi. Oh, di planet lain. Bisa. Kalau kayak gitu ya kesepakatan warga Bekasi. Istana Negara di dekat BKT loh. Banjir kanal loh nanti. Agak minggir. Keren itu. Kalau sampai kemudian itu kejadian, waduh, di mana wajah kita? Pasti Bekasi rebutan sama Tangerang. Tangerang juga mau dong. Tangerang siap. Siap jadi ibu kota. Nanti ada lagi kota lain. Bandung misalnya mau jadi ibu kota. Istananya di mana? Cipondoh, misalnya gitu kan. Sebelah Pasar Kemis. Bisa jadi loh. Kalau dua-duanya belum siap kan, ini daerah ini punya potensi untuk merebut peluang itu. Wah, orang Karawaci keren itu jadi orang ibu kota itu. Mereka nggak perlu investor, udah padat. Bekasi sama Tangerang kan pabrik sepatu ada. Iya. So, harga tanah di Karawaci, harga tanah di Tangerang naik turun. Ibu kota. Iya. Ibu kota di mana? Cipondoh. Salah. Anak Jaksel nggak ada pamannya, Cipondoh, Pride kan gitu. Gaya itu. Kalau sampai Bekasi atau Tangerang, iya, dekat Karawaci lagi kok, wah kita jauh banget ke sana. Iya. Orang sana naik kelas. Bener. Bayangin. Di sana kalau sekarang misalnya hujan-hujan, mereka masih mencari ikan betok, ikan lele. Iya. Sekarang Cipondoh ya. Gue pernah ngerasain itu. Kakak gue tinggal di Pasar Kemis. Pernah ngerasain itu. Sekarang karena ibu kota nggak bisa lagi mereka cari ikan betok, ikan lele. Iya. Hujan-hujan. Jam 10 pagi masih sarungan di sana. CFD-nya bareng sama orang ini berangkat nganterin ini jualan ayam. Pasar Kemis. Iya. Oh, cewek yang cakep-cakep kerja di pabrik Gojek. Kerja tunggal. Cewek yang cakep. Cocok jadi ibu kota. Pasar Kemis. Food Pasar Kemis untuk jadi ibu kota. Kalau emang Jakarta sama apa itu namanya IKN Jakarta sudah dicabut, IKN belum siap.
dua daerah ini yang Iya, sudah secara mental penduduknya, Dena udah lama kan dibulinya. Siapa? Di Bekasi. Bekasi ya dibilang planet lain. Buktikan dong sekarang warga Bekasi. Warga Bekasi punya harga diri ketika mereka memperjuangkan Bekasi siap menjadi ibu kota sementara. Nah, 40 tahun aja siap. lu seneng lu anak-anak nih kameramen rumahnya Bekasi kan. Nah, jadi anak ibu kota. Jadi kita dari sini nih dari Kemang kemana? Ibu kota. Wah, Bekasi. Wah, sebelah mana? Itu Bantar Gebang ke kiri. Kita buat tugu ya, tugu sementara. Ini akibatnya kalau kenapa ya? Dulu kan kita punya harapan bahwa IKN ini akan bagus, IKN ini akan begini. Iya. Tapi apanya nih? Gue lihat nih, persepsi gue. Ini yang semangat soal IKN cuma satu orang, namanya Pak Jokowi. Nggak, gini sebetulnya kan oke lah kita pindah ke ibu kota baru, itu juga rencananya udah lama kan ya. Dulu Pak Karno juga pernah punya ide itu. Tapi dalam proses pemindahan sebuah kota, kan butuh waktu, bro. Iya, negara-negara lain berwaktu. Negara lain kan 20 tahun, 15 tahun, ada yang 25 tahun. Ada proses. Kalau sekarang pingin besok sudah jadi ya kayak Bandung Bondowoso lah. Iya. Kan ini gara-gara kita punya itu loh, punya cerita hikayat tentang Bandung Bondowoso. Yang sehari bisa bikin candi macam-macam. Jadinya ya itu mungkin kan terinspirasi dari situ. Tapi gini loh maksud gua. Kalau misalnya kemudian IKN ini tidak berjalan mulus, kan juga lalu pembiayaan juga bermasalah, keuangan kita lagi babak belur. Kalau cuma untuk upacara 17-an aja, kenapa harus sampai 2 tempat Jakarta ada? Itu cuma kerek bendera gini-gini. Iya, itu perlu urutannya perlu benar dan sebagainya. Tapi kan nggak harus juga di sana. Ya, tapi kalau seandainya nggak di sana, berarti kan simbol ibu kotanya nggak ada. Kalau cuma di Jakarta misalnya di Istana Negara Jakarta. Yang protes siapa? Ya nggak ada yang protes, tapi kan kepingin aja. Ya berarti kan itu nafsu birahi, ingin dapat pujian dan sebagainya. Bukan realitanya kan orang juga. Pak Prabowo ke sana loh, 17 besok. Upacara di IKN. Ya sama aja kan, yang dinyanyiin juga lagu itu, yang dikerek juga bendera merah putih, sama. Mau cerita lebih hebat sebetulnya itu untuk menggambarkan bahwa Indonesia itu negara yang membolehkan poligami. Poligami? Maksudnya? Upacaranya di 2 ibu. Gitu loh. Iya. Jadi itu sebetulnya. Jadi mau apapun PKS yang menang.